Dehem Papa Delro untuk mengambil atensi semua yang ada di ruangan. Benar saja, semua langsung teralihkan menjadi menatap ke arah Papa Delro. "Santi, boleh Om tanya sesuatu?" tanya Papa Delro pada calon anggota baru keluarga Andero. Santi menoleh sebentar pada Calvin. Melihat Calvin yang menganggukkan kepalanya pelan membuat Santi pun menjawab apa yang dikatakan Papa Delro. "Iya, boleh Om," jawab Santi. "Maaf sebelumnya kalau Om jadi terkesan seperti menyelidiki atau apapun itu. Tapi terlebih dari itu, semua hal ini wajar Om lakukan mengingat kamu adalah kekasih putra Om, yang berarti besar kemungkinan akan menjadi bagian dari keluarga ini," kata Papa Delro yang mendapatkan anggukan kepala oleh Santi karena apa yang dikatakan oleh Papa Delro benar adanya. "Kalau boleh Om tahu, nama lengkap kamu siapa? Siapa nama orang tuamu?" tanya Papa Delro. Semua kini menatap ke arah Santi begitu Papa Delro menyelesaikan kalimatnya. "Nama saya Santi, Santi Maharni. Orang tua saya Ayah Suryo dan almarhum Budha Alicia Maharni," jawab Santi. "Ah maaf, Om gak sengaja ingin," kata Papa Delro yang merasa tidak enak karena raut wajah Santi berubah menjadi sendu saat menyebut nama orang tuanya, terutama sang ibu. "Tidak apa-apa Om," potong Santi. "Pekerjaan gimana? Kamu kerja atau masih kuliah?" tanya Papa Delro kembali. Apalagi jika melihat dari wajah Santi, beliau mengambil kesimpulan bahwa gadis itu masih muda, mungkin seusia putri bungsunya yang masih menempuh pendidikan. "Kalau itu saya sudah bekerja Om, berwirausaha lebih tepatnya," jawab Santi. "Saya punya usaha kecil-kecilan. Lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya," sambungnya. "Kamu cukup mandiri juga ya," kata Delro kembali. "Kehidupan yang mengajarkan saya harus bisa mandiri. Ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh Bunda. Dan hadirnya anggota keluarga baru memaksa saya untuk bersikap demikian," sahut Santi. "Maksudnya gimana sayang?" tanya Mama Lira yang ikut merasa tertarik dengan pembicaraan Santi dan suaminya. "Ya, tak lama setelah Bunda meninggal, Ayah kembali membina rumah tangga dan istrinya itu juga membawa satu anak perempuan dari suaminya terdahulu Mas dalam keluarga kami," kata Santi. "Jadi sekarang otomatis semua perhatian dan kasih sayang yang dulunya hanya milikku seorang harus berbagi dengan hadirnya mereka. Keadaan sudah tak sama seperti dulu," lirihnya. Calvin yang menangkap begitu banyak kesedihan dalam diri Santi, meraih tangan wanita itu dan menggenggam jari jemarinya menggunakan tangan besarnya. Satu lagi yang Calvin ketahui tentang Santi setelah pengkhianatan yang gadis itu dapatkan. "Bisa nggak Pak, Mam, disudahi interogasinya?" kata Calvin menatap pada kedua orang tuanya. Mama Lira menganggukkan kepalanya dan berkata, "Maaf sayang kalau kami jadi membuatmu merasa sedih." "Ah, tidak apa-apa Tante," sahut Santi. "Kak Santi sama Kak Calvin, kok bisa saling kenal? Ketemu di mana?" tanya Reta. "Ketemu di depan toko," sahut Calvin dengan cepat. "Hah? Kok bisa?" tanya Reta lagi yang penasaran. Kok bisa kakak iparnya yang kaku itu mendapatkan kekasih? "Kami nggak sengaja tabrakan di depan toko," jawab Calvin. "Kak Santi, kok betah sih pacaran sama Kak Calvin yang orangnya kaku gitu? Sudah gitu, gila kerja lagi," tanya Daniel yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Calvin. Santi menoleh sebentar ke arah Calvin. "Dia orangnya baik, juga nggak sekaku yang orang lain lihat," jawab Santi. "Entahlah semua itu benar atau tidak. Yang jelas dirinya harus bisa meyakinkan anggota keluarga Calvin agar tak menaruh curiga pada hubungan mereka berdua." "Santi, kamu makan malam di sini ya?" tanya Mama Lira. Santi tak ingin mengambil keputusan sepihak. Dirinya melirik kembali ke arah Calvin. "Kamu juga makan malam di sini, Calvin?"
kata Mama Lira selanjutnya. Sudah lumayan lama kan kamu gak makan malam ini? Imbuhnya yang tersirat nada kesedihan. Lama gak makan di sini. Maksudnya, apa Calvin gak tinggal di rumah ini? Tanya Santi dalam hati. Namun begitu ragu untuk bertanya. Karena takut kalau pertanyaannya itu malah menjadi bumerang sehingga terbongkar hubungan palsu antara dirinya dan Calvin. Iya Mam, jawab Calvin. Kamu gak keberatan kan? Tanyanya pada Santi. Mau tak mau, Santi pun menganggukkan kepalanya. Ya sudah, sekarang lebih baik kalian istirahat dulu sana. Titah Mama Lira. Kamu bisa ikut Calvin istirahat di kamarnya Santi, kata Mama Lira. Gak usah tante. Kalau yang lain mau istirahat, kata Santi. Tante sama Om percaya kalau kalian gak akan melakukan hal-hal yang melewati batas dan melanggar norma. Sahut Mama Lira yang tahu jika Santi seolah merata tak enak. Iya, tenang saja. Gak bakal macem-macem kok. Paling cuma satu macem aja, timpal Calvin, yang membuat Santi langsung melotot ke arahnya. Begitu pula kedua orang tuanya yang langsung menatapnya tajam. Tenang. Aku cuma bercanda, kata Calvin yang cepat mengklarifikasi. Kamu itu tipe orang yang selalu serius, Kak. Jadi setiap omongan yang keluar dari kamu dianggap hal yang serius, kata Daniel. Wajah kamu itu gak cocok kalau untuk mengatakan candaan. Terlalu dingin dan kaku, imbuhnya. Nih anak lama-lama benaran aku ambil alih under elektro, ancam Calvin. Bisanya ngancem, kata Daniel sambil mencebikkan bibirnya. Ada papa, jadi kakak gak bisa seenaknya ngambil under elektro dari tangan aku. Imbuhnya dengan menunjuk ke arah papanya menggunakan dagu. Semua yang ada di bawah naungan undercoat adalah hak mutlak aku dan hanya aku yang berhak mengambil keputusan untuk semuanya. Karena papa telah menyerahkan sepenuhnya. Kalau kamu lupa, kata Calvin mukul telak perkataan adiknya. Cek, jangan dong kak, kata Daniel dengan wajah memelas. Gak kasihan apa sama adikmu yang ganteng ini? Mau dikasih makan apa istriku nanti? Sambungnya. Kasih makan batu, ujar Calvin yang membuat adiknya berdecak kesal. Kemudian dengan santainya, Calvin berdiri lalu meraih pergelangan tangan Santi agar ikut berdiri sepertinya. Dan kemudian berjalan melangkahkan menuju ke arah tangga untuk membawa Santi menuju ke kamarnya. Ranah pribadinya, tempat yang paling privasi dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, yaitu orang tua, adik kandungnya, serta satu ART kepercayaannya untuk membersihkan kamar tersebut. Benaran gak apa-apa kalau aku masuk, kata Santi yang menghentikan langkahnya saat tepat berada di depan pintu sebuah ruangan yang Santi yakini adalah kamar pria yang masih saja menggandeng tangannya sampai detik ini. Daripada mereka curiga, sahut Calvin sambil membuka pintu kamar. Dengan langkah yang masih ragu-ragu, akhirnya Santi pun ikut masuk. Langsung aroma maskulin masuk ke dalam indera penciumannya. Ini adalah pengalaman pertama dirinya memasuki kamar seorang pria. Ralat, kedua kali. Karena yang pertama dirinya memasuki kamar Rifan di apartemen saat memperogoki dua seculi yang sedang melakukan kumpul kebo tempoh hari. Kamu bisa duduk di mana saja. Mau istirahat di tempat tidur juga boleh, kata Calvin. Pemuda itu pun langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Baru setelah itu duduk di sofa dengan ponsel di tangannya untuk memeriksa beberapa pekerjaan. Santi yang melihat Calvin terlihat serius dengan ponselnya membuatnya jenuh, sehingga dirinya memutuskan untuk mengeluarkan ponselnya juga. Bukan bekerja seperti Calvin, melainkan hanya sekadar berselancar di dunia maya. Tapi siapa sangka hal itu justru membuat matanya semakin berat, hingga tak terasa dirinya pun akhirnya tertidur. Hampir 1,5 jam, Calvin berkutat dengan pekerjaannya.
Sebagai pewaris perusahaan besar dalam berbagai macam sektor, dan cabai yang ada di mana-mana membuat Calvin seolah tiada hari tanpa pekerjaan. Menengok sebentar ke arah RAN Cengkai, di mana gadis yang diakuinya sebagai kekasih berada di sana membuat dirinya teringat sesuatu. Diraihnya kembali ponsel yang baru beberapa detik diletakkannya di meja untuk menghubungi seseorang. Cari tahu semua tentang seorang gadis bernama Santi Maharni, anak dari Suryo Maharni. Ketik Calvin pada seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah asistennya sendiri. Asisten yang selalu bisa diandalkan. Tentu saja, dengan cepat kilat Niko langsung mengirimkan balasan dengan kata siap tuan muda. Diletakkannya kembali ponsel miliknya dan melanjutkan niatnya semula untuk berjalan ke arah Santi. Cekak, "Ni anak," decak Calvin saat melihat ternyata Santi sudah terlelap. Santi tidur di ranjang dengan kaki menggantung ke bawah. Calvin pun langsung memindahkan Santi, membenarkan posisinya agar nanti kalau bangun badan gadis itu tak sakit-sakit karena posisi tidurnya yang salah. "Cantik," gumam Calvin. Entah kenapa dengannya, Calvin pun sendiri bingung. Sejak pertama kali bertemu dengan Santi, kata cantik berhasil keluar dari mulutnya, yang memang tak pernah mengucapkan kata itu untuk wanita lain selain sang ibu. Bahkan Calvin yang biasanya anti dengan sosok wanita, malah dengan mudahnya menyentuh Santi. Kalau ada wanita yang menyentuh, walau hanya sedikit menyenggol, biasanya pemuda itu sudah marah-marah dan seperti orang yang alergi saja. Langsung ke alamat mandi untuk membasuh anggota TBH-nya. Atau yang lebih parah, pernah ada yang pura-pura jatuh sehingga menabrak badannya dengan harapan di PLK oleh Calvin. Namun naas pemuda itu hanya mengacukannya dan membuang pakaian yang dia kenakan itu. Baginya wanita-wanita yang mendekat padanya bahkan dengan sukarela melemparkan TBH-nya dia anggap sebagai sampah atau kuman. Calvin yang terus menatap wajah Ayu Santi seolah tak pernah bosan dan menariknya untuk menatap lagi dan lagi. Tiba-tiba fokusnya tertuju pada satu titik, BIBR yang berwarna baby pink milik gadis itu. Mendekat, lebih mendekat dan terus menunduk hingga tinggal satu jengkal lagi. Namun niatnya itu dia urungkan. Dia tak ingin dicap sebagai lelaki kurang ajar. Daripada di sana terus dan semakin membuat Santi tergoda, dia memutuskan untuk kembali ke sofa dan berbaring di sana hingga tanpa sadar dirinya pun jadi ikut terlelap. Jam berapa ini?" liris Santi setelah menguap. Meraba sisi RAN Cegah untuk mencari ponselnya dengan mata yang masih belum terbuka sepenuhnya. Barulah setelah mendapat yang dia dapat, mata cantik itu benar-benar terbuka. "Jam 4:30, gumamnya. Tunggu dulu, bukannya aku tadi," gumamnya lagi yang langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling dan sontak saja dirinya langsung duduk begitu melihat jika ini bukan kamarnya. Ya ampun, aku ketiduran," liris Santi. "Tapi kayaknya tadi aku di sana deh." "Tahu jangan-jangan," kata Santi yang belum sempat menyelesaikan kalimat. Namun matanya menangkap satu sosok yang berbaring di sofa. Ada perasaan tidak enak karena yang punya kamar justru harus mengalah dan memberikan tempat tidurnya untuk dirinya. Melihat hari sudah sore, Santi memutuskan untuk mencuci wajahnya terlebih dahulu sebelum menghampiri Calvin. Niat ingin membangunkan, namun ketika Santi keluar dari kamar mandi, justru Calvin sudah bangun dan duduk. Calvin," panggil Santi yang membuat sosok itu langsung menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. "Maaf," liris Santi. Mendengar kata Santi justru membuat Calvin mengeritkan dahi, tanda kalau dirinya tak mengerti. "Maaf karena membuatmu harus tidur di sofa. Tak seharusnya aku tertidur tadi," kata Santi lagi. "Apa aku boleh turun ke bawah?" tanyanya Santi. Nanti aku nyusul. Mau cuci muka dulu," kata Calvin.
Tidak mengiyakan, namun dari kata-kata Calvin, barusan Santi sudah dapat menyimpulkan jika Calvin mengizinkan dirinya untuk turun. Keluar dari kamar meninggalkan Calvin dan mulai berjalan di lorong lantai 2, lalu satu persatu menuruni anak tangga. Kak Santi, panggil seseorang saat Santi hampir sampai di anak tangga nomor 2 dari bawah. Santi pun langsung menghentikan langkahnya dan menoleh melihat seseorang menuruni anak tangga dengan cepat. Saking cepatnya sampai membuat Santi yang melihat ngeri sendiri. Kak Santi baru turun, tanyanya saat sudah dekat dengan Santi. Jawab Santi sambil menganggukkan kepalanya. Ya, udah kita bareng aja. Sambungnya dengan menggandeng tangan Santi dan berjalan bersama. Wah, anak-anak cantik mama, kata Mama Lira saat melihat menantu dan calon menantunya. Calvin mana Santi? Dan kamu tak? Di mana Daniel? Tanya Mama Lira yang tak melihat kedua putranya. Ada di kamar Mam. Ada di kamar Tan. Jawab Santi dan Reta. Berbarengan bagaikan di komando. Ya udah, kalian duduk aja dulu. Mama mau ke dapur buat minta bibi nyiapin makan malam, kata Mama Lira. Santi diajak oleh Reta duduk di teras belakang setelah Mama Lira jalan ke dapur. Santi dan Reta lumayan nyambung, jadi Santi tak terlalu bosan atau gugup di sana. Seneng deh ada kakak Santi, jadi ada teman ngobrol selain Mama, ujar Reta. Aku juga senang, jadi tambah teman, sahut Santi. Pada ngobrol apa sih, seru banget, kata Mama Lira, yang baru saja datang dengan membawa nampan yang berisi 3 gelas minuman dingin, juga 1 toples keripik kentang. Tante, kok jadi ngambil repotin sih, kata Santi yang mengulurkan tangannya untuk mengambil nampan yang ada di tangan Mama Lira. Nggak repot kok Santi, kebetulan Tante pengen minum dingin, jadi iya kan, sahutnya. Ah Santi, kamu bisa masak nggak? Tanya Mama Lira. Maaf Tante, aku, jawab Santi dengan kepala yang sedikit menunduk. Ah nggak apa-apa kalau nggak bisa. Tante sama Reta juga nggak bisa. Potong Mama Lira. Iya kan tak? Katanya pada menantunya. Hehehe, iya kak, benar kata Mama. Kata Reta. Aku bisanya cuma masak mie instan dan masak telur ceplok doang, sambungnya. Keluarga kami tak mengharuskan para wanitanya bisa memasak. Toh sudah ada ART dan koki keluarga yang bisa nyiapin makanan. Jadi tak masalah kalau nggak bisa masak, kata Mama Lira lagi.